Makanya tidak usah minder dengan topeng dunia, karena dibagikan oleh Allah sesuka Allah saja. Mau kafirin, zolimin, munafikin, kasih saja dunia ini. Nggak ada, kalau Allah mau ngasih penjahat juga triliunan dikasih. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi siapakah orang yang sukses? Banyak yang menganggap sukses itu kalau punya gelar panjang, punya harta melimpah, punya kedudukan tinggi, punya popularitas. Kalau itu yang dianggap sukses, berarti Allah tidak adil kalau itu yang dianggap sukses. Allah maha adil, ya. Kenapa? Karena tiap orang yang bagi rezeki Allah, dan Allah membagikan rezeki sesuka Allah saja. Tidak harus pintar untuk banyak rezekinya. Berapa banyak yang tidak pintar dan rezekinya lebih banyak daripada yang pintar. Kan rezeki itu harus kerja sangat keras. Tidak juga. Banyak yang leha-leha rezekinya banyak, dan banyak sekali yang kerja keras seperti tukang batu itu. Berat sekali itu kerjanya, mukul batu, gotong batu, tapi penghasilannya sedikit. Tapi kita akan banyak rezeki itu kalau kita punya gelar yang panjang. Tidak juga. Berapa banyak sarjana yang pintar dan biasa saja. Jadi yang sukses itu yang bagaimana? Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, orang yang paling sukses nih ya, adalah orang yang paling takwa. Jadi mungkin dia di desa sederhana, petani, anak petani, tapi soleh. Hatinya tuh ke Allahnya tuh yakin, patuh dan pasrah kepada Allah. Boleh jadi ini lebih tinggi derajatnya daripada kepala desa, gubernurnya atau presidennya. Lebih sukses. Mungkin petugas cleaning service yang tidak dilihat, dipandang orang, tapi hatinya tuh ke Allahnya tuh yakin bahwa yang menjamin dirinya tuh bukan gaji, bukan pekerjaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin boleh jadi seorang menteri yang takut kepada Allah. Jadi benar-benar Allah maha adil. Kemuliaan itu tidak digantungkan kepada topeng duniawi. Maka penting sekali bagi kita untuk menggunakan standar kesuksesan itu yang seperti apa. Karena kalau kita anggap standarnya terkenal, pengen terkenal. Kalau standarnya kuliah yang hebat, pengen kuliah yang hebat. Standar bagi kita sebagai orang yang beriman adalah ketakwaan. Apa sih takwa? Orang yang takwa itu secara sederhananya begini, orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah patuh dan pasrah.
Ini pasangan ini tidak boleh pisah nih. Patuh ke Allah, tidak pasrah, sulit takwanya. Pasrah ke Allah, tidak patuh, juga sulit. Dan semua ini adalah buah dari yakin. Jadi sumber ketakwaan itu adalah keyakinan kepada Allah. Kita ada tahapannya, ada yang tahu. Seperti orang yang di desa tidak ada listrik, tidak ada TV, tapi dari dulu sudah sholat menghadap ke kiblat. Saudara, kenapa menghadap ke kiblat? Karena Ka'bahnya ada di kiblat. Pernah lihat Ka'bah? Tidak. Pernah tahu fotonya? Tidak. Nah, ini patuh karena tahu. Beda dengan orang yang punya TV. Oh, itu Ka'bah. Seperti itu orang tawaf. Oh, bentuknya begitu ya. Kira-kira mana yang lebih yakin? Yang pertama atau yang kedua? Jawab. Karena ainul yakin. Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan mata. Ada lagi yang ketiga, yaitu orang yang sudah pernah pergi ke tanah suci, umroh, haji, dia tawaf, dia sholat di belakang makom Ibrahim, bahkan pernah sholat di Hijri Ismail, pernah munajat di Multazam, pernah mencium Hajar Aswad. Mana yang lebih yakin tentang Ka'bah? Kesatu, kedua, atau ketiga? Bisa dibohongi tidak yang ketiga ini? Susah. Karena dia sudah yakin. Ka'bah tuh bentuknya agak bulat. Bohong kamu. Ka'bah itu harumnya anggur melati. Bohong. Dia tidak bisa digoyahkan. Nah, seperti itulah orang yang yakin kepada Allah sampai ke tingkat hakul yakin, itu yang paling sukses. Kalau orang sudah yakin ke Allah, apa hasilnya? Pertama, orang yang yakin ke Allah itu dia memiliki dua ciri khas, yaitu roja dan khaufnya, harap dan takutnya ke Allah. Makin kurang yakin ke Allah, harap dan takutnya kepada selain Allah. Ini capek. Kalau sudah berharap dari selain Allah, pasti judulnya adalah GTA, gelisah tiada akhir, atau ST, tunggu dulu, STA juga, sengsara tiada akhir, atau NSL, nelangsa selama-lamanya, atau SSS, sesuka saya sajalah ya. Begitulah, alarm adalah hati kita tidaknya. Maka kalau kita ingin sukses, ini yang kita kejar, ketakwaan. Ingin anak sukses, di sini. Gak mungkin semua orang jadi insinyur, benar? Kalau sukses insinyur semua, kita berobat ke insinyur. Harus dibagi-bagi coupling pekerjaan tuh. Harus ada yang tukang sampah. Kalau tidak ada tukang sampah bagaimana ini kan? Harus ada tuh yang bagian jualan-jualan yang kecil-kecil supaya kehidupan kita jadi. Harus ada juga guru SD. Tidak mesti jadi rektor semua. Pusing dong di sekolah rektor semuanya, ya. Makanya tidak usah minder dengan topeng dunia, karena dibagikan oleh Allah sesuka Allah saja. Mau kafirin, zolimin, munafikin, kasih saja dunia ini. Enggak ada
Kalau Allah mau ngasih, penjahat juga triliunan dikasih. Makanya jangan kagum sama yang dikasih dunia, biasa saja. Lihat orang kaya, biasa saja, tidak ada apa-apanya. Karena itu milik Allah semuanya. Dan bukan karena kehebatannya dia kaya. Teman-teman saya ada yang kaya sekali juga, bingung kenapa jadi kaya ya. Kerja biasa saja ya. Betulan ada yang dia, ini saya kerja tuh biasa saja, kenapa untungnya besar? Ya karena Allah saja. Lihat orang yang punya topeng dunia, punya jabatan, biasa saja. Karena nanti ada waktunya diturunkan juga, berhenti itu. Jadi jangan kagum dengan topeng dunia, karena dunia ini memang tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi kagumlah kepada orang yang diberi karunia, yakin, yang berbuah, patuh, dan pasrah.